Oke, ungu untukmu selamanya ya, baru saja muncul ke ruang dengar Anda, Tagim ya. Oke, aduh, oke deh, dapat kabar buruk nih dari temen. Pak Jafar di Kali Lembu Karang Dadap juga ikutan gabung, terima kasih ya, Pak Jafar ya di Kali Lembu Karang Dadap. Yang lain ditunggu, Laki masih ngetik aja nih. Mas Tio Yudhistira di Magelang juga ya, ikutan gabung. Oke, yang judulnya selamanya juga ada ya. Oke, tapi di sini adanya ini. Dina Yanti baru gabung. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Boleh minta lagu ya, silakan. Ya. Baik, masih saya lanjutkan untuk bacaan saya, bacaan kita untuk buku The Psychology of Money karyanya Morgan Housel. Nah, ini kita sudah masuk ke bab 17 ya. Nah, saya lanjutkan ke bagian berikutnya 3 ya. Mengenai itu tadi, pesimisme itu tadi ya. Wait for a minute please. Jadi beberapa hal ini yang membuat pesimisme finansial itu menjadi tampak lazim. Nah, poin yang ketiga adalah kemajuan terjadi terlalu lambat untuk diperhatikan, tapi kemunduran terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Nah, ada banyak tragedi yang terjadi dengan cepat, jarang ada keajaiban yang terjadi dengan cepat. Pada tanggal 5 Januari 1889, Detroit Free Press mencemooh impian lama manusia untuk terbang seperti burung. Pesawat terbang, terus koran itu tampaknya mustahil. Beban paling ringan yang mungkin untuk suatu mesin terbang, berikut bahan bakar dan pengendara, tak dapat lebih kecil daripada 300 atau 400 pon. Tapi ada batas berat bagi hewan terbang. Tak ada yang melebihi 50 pon. Alam sudah mencapai batas itu dan upaya lanjutan gagal melewatinya. 6 bulan kemudian, Orville Wright berhenti sekolah untuk membantu kakaknya. Wilbur mengotak-atik di gudang halaman belakang, mencoba membangun mesin cetak. Itulah hasil karya pertama Wright bersama saudaranya Wright bersaudara, dan bukan yang terakhir. Jika Anda harus membuat daftar penemuan paling penting abad ke-20, pesawat terbang bakal ada di peringkat setidaknya 5 teratas. Jika bukan yang nomor 1. Pesawat terbang mengubah segalanya. Pesawat terbang mengawali perang dunia dan mengakhiri perang dunia. Pesawat terbang menghubungkan dunia, menjembatani antara kota dan desa, samudra dan negara. Namun cerita upaya Wright bersaudara membuat pesawat terbang pertama punya lanjutan yang menarik. Sesudah mereka berhasil terbang, tak ada yang tampak memperhatikan, tak ada yang tampak peduli. Di buku sejarah Amerika terbitan tahun 1952-nya, Frederick Lewis Allen menulis, beberapa tahun berlalu sampai masyarakat menyadari apa yang dilakukan Wright bersaudara. Orang-orang sangat yakin bahwa penerbangan manusia itu mustahil, sampai-sampai banyak yang melihat mereka terbang di Dayton, Ohio. Pada tahun 1905, memutuskan bahwa yang mereka lihat pasti trik tanpa makna. Seperti kalau orang sekarang melihat pertunjukan telepati misalnya baru pada tahun 1908 bulan Mei, hampir 4,5 tahun sesudah penerbangan pertama Wright bersaudara, para reporter berpengalaman dikirim untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Editor berpengalaman memastikan laporan para reporter, dan dunia akhirnya menyadari fakta bahwa penerbangan manusia telah berhasil dilakukan. Bahkan sesudah orang melihat keajaiban pesawat terbang, mereka meremehkannya selama bertahun-tahun. Pertama, pesawat terbang terutama dipandang sebagai senjata militer. Kemudian mainan orang kaya. Kemudian mungkin digunakan untuk mengangkut beberapa orang. The Washington Post menulis pada tahun 1909,
Tak akan pernah ada angkutan udara komersial. Angkutan akan terus menyeret beban berat di atas bumi yang sabar. Pesawat kargo pertama mengangkasa 5 bulan kemudian. Sekarang bandingkan kesadaran lambat yang butuh bertahun-tahun untuk menjadi optimis dengan pesawat terbang, dengan betapa cepat orang memperhatikan hal penyebab pesimisme seperti kebangkrutan korporasi, atau perang besar, atau pesawat jatuh. Ya, beberapa penyebutan pertama pesawat terbang Wright terjadi pada tahun 1908 ketika seorang letnan angkatan darat bernama Thomas Selfridge tewas dalam kecelakaan penerbangan demonstrasi. Pertumbuhan didorong penumpukan yang selalu butuh waktu. Kehancuran disebabkan titik-titik kegagalan tunggal yang bisa terjadi dalam hitungan detik dan hilangnya kepercayaan yang bisa terjadi dalam sekejap. Lebih gampang menciptakan narasi seputar pesimisme karena bagian-bagian ceritanya cenderung lebih segar dan baru. Narasi optimis memerlukan pengamatan atas sejarah dan perkembangan dalam jangka panjang yang cenderung dilupakan orang dan lebih sukar dikumpulkan. Pertimbangan kemajuan kedokteran. Tidak ada gunanya melihat tahun kemarin. 10 tahun terakhir juga belum cukup. Namun, kalau melihat 50 tahun terakhir, akan ketahuan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, angka kematian per kapita disesuaikan dengan umur karena penyakit jantung sudah turun melebihi 70% sejak tahun 1965, menurut National Institute of Health. Penurunan 70% kematian akibat penyakit jantung itu cukup untuk menyelamatkan nyawa kira-kira 500 juta orang Amerika per tahun. Bayangkan, setara penduduk Atlanta diselamatkan tiap tahun. Namun, karena terjadi sangat lambat, kemajuan itu kurang mendapat perhatian dibandingkan musibah cepat dan mendadak seperti terorisme, pesawat jatuh, atau bencana alam. Kita dapat mengalami badai Katrina 5 kali seminggu, tiap minggu. Bayangkan berapa banyak perhatian yang bakal diterimanya, dan itu masih belum menghapuskan jumlah nyawa yang tiap tahun diselamatkan karena penurunan penyakit jantung dalam 50 tahun terakhir. Hal yang sama berlaku di bisnis, di mana dibutuhkan bertahun-tahun untuk menyadari betapa penting suatu produk atau perusahaan, tapi kegagalan bisa terjadi dalam waktu singkat. Dan di bursa saham, di mana penurunan 40% yang terjadi dalam 6 bulan akan memicu penyelidikan Kongres. Tapi kenaikan 140% yang terjadi dalam 6 tahun bisa tak diperhatikan. Dan di karir, di mana reputasi dibangun sepanjang hidup, tapi bisa hancur gara-gara satu email. Sengatan singkat pesimisme berjaya sementara tarikan kuat optimisme tak diperhatikan. Itu menunjukkan satu poin penting yang sudah disebut di buku ini. Dalam investasi, Anda harus mengidentifikasi harga keberhasilan, naik turun dan kerugian singkat di latar pertumbuhan, dan bersedia membayarnya. Pada tahun 2004, The New York Times mewawancarai Stephen Hawking, saintis dengan penyakit saraf motorik sejak umur 21 tahun yang tak bisa disembuhkan dan membuat dia lumpuh serta tak bisa berbicara. Melalui komputer, Hawking memberitahu pewawancara betapa senangnya dia karena bisa menjual buku kepada orang awam. Apa Anda selalu seceria ini? Tanya Times. Harapan saya habis waktu saya berumur 21. Segalanya sesudah itu adalah bonus, jawabnya. Beberapa berharap hal-hal hebat berarti skenario terbaik yang terasa datar. Pesimisme mengurangi harapan, memperkecil kesenjangan antara kemungkinan hasil dan hasil yang Anda suka. Barangkali itulah alasan pesimisme menggoda. Berharap keadaan akan buruk adalah cara terbaik untuk terkejut senang ketika keadaan tidak buruk. Ironisnya, itu sesuatu yang bisa membuat kita optimis. Sekarang, cerita pendek mengenai cerita. Kita akan masuk ke bab berikutnya, bab 18. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Kencer di Papua. Kancer Papua di Dadirejo ya.
Oke, ikutan gabung. Gabung request lagu. Oke. Nah, terus kemudian dari mana nih? Dina. Ah, cintamu ku dapat. Oke. Terus kemudian Kang, maaf mau tanya, pernah nggak Kang ribut bahas atau nyeritain di sini seperti aduh. Itu di bagian yang lain ya Dina Yanti, di Koja Sastra ada hal-hal seperti itu ya. Kalau di Serbuk ini saya bacain buku ya, gitu Dina Yanti ya. Nah, buku yang sementara ini saya baca adalah The Psychology of Money karyanya Morgan Housel. Nah, di yang akan datang saya akan bacakan buku tentang apa ini? Air ya, yang itu hasil dari penelitian seorang saintis dari Jepang. Seperti apa bukunya? Penasaran? Ya, saya harap ini semoga aja malam ini selesai ya, sampai ke bab 20 karena ini berarti masih menyisakan 2 bab lagi nih. Bab 18, 19 sampai 20. Wah. Oke, Pak Ejo di Comal. Oke, terima kasih ya sudah gabung. Lagu Kota Mati Peter Pan. Coba deh ya, saya cari dulu Peter Pan Kota Mati. Ditunggu komentar-komentarnya. Ya, ada hal yang menarik dari bukunya Morgan Housel. Kalau kita tadi ngomongin soal pesimisme, ya benar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita lebih senang mendengarkan kabar-kabar buruk karena disitulah kita akan ya di satu sisi itu menjadi apa ya istilahnya itu menjadi memompa pesimisme kita, tapi di sisi lain itu menjadi daya kejut untuk optimisme kita. Ya begitulah. Tapi itu menarik ya, apa yang disampaikan oleh Morgan Housel ini kayaknya seru juga. Ya, kita selalu pesimis ketika ada sesuatu yang dianggap baru, sesuatu yang dianggap it's impossible, ya kan? Tapi pada akhirnya, ketika itu sudah terjadi, ya optimisme itu ya, itu kemudian dianggap ya biasa-biasa aja gitu. Ya, kita lebih seneng dengar berita-berita yang buruk gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita lupa untuk mencoba menyimak kabar-kabar yang baik. Dan mungkin itulah naluriah manusia dalam banyak hal, termasuk dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Morgan Housel. Nah, tapi hati-hati dengan pesimisme. Ya, di satu sisi kalau kita memanfaatkan pesimisme itu sebagai warning atau peringatan dini gitu ya, self warning gitu ya, itu bagus. Artinya kita akan jauh lebih berhati-hati di dalam melangkah. Tetapi apabila itu digunakan untuk sesuatu yang justru sebaliknya, nah itu yang tidak diharapkan. Oke, siapa lagi nih yang sudah gabung? Oke. Mbah Abbas di Comal ya. Oke, terima kasih. Saya mau muterin lagu yang mana dulu nih? Banyak yang pada minta lagu nih. Tapi kok saya lagi cari-cari belum ketemu nih. Ya semoga aja segera ketemu ya. Kota Mati tadi diminta sama siapa? Sama si siapa? Pak Ijo ya, bener ya Pak Ijo ya. Oke deh, saya coba cari dulu di sini karena kayaknya di playlist belum ada nih. Berarti saya harus mencari dengan cara yang lain. Ya itu tadi ya, pesimisme itu adalah sesuatu yang sangat menggoda kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih pesimisme? Pesimisme itu yang dimaksud oleh Morgan Housel itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu yang selalu kita itu menganggapnya apa sih gitulah, impossible banget sih, enggak banget sih gitulah. Nah itu dia. Tapi dalam hati kita siapa tahu gitu ya. Oke, sebelum ke Peter Pan kayaknya tadi ada yang minta Kangen Band ya. Aku cari dulu deh. Ini banyak banget yang pada minta lagu.
Wait for a minute please ya. Haha, bisa sabar ya. Oh, tadi yang minta Kota Mati Peter Pan itu dari si Kencur ya. Naf. Oke, terendap laraku ya. Haha. Oke, naf 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 naf. Oke. Yang mau gabung untuk kasih komentar, boleh juga. Ini kenapa sih kok nggak ada lagi? Aduh, rempong nih. Nggak muncul juga nafnya di playlist. Why? Eh, Wait for a minute ya, sabar bentar. Saya akan carikan nafnya. Ini kayaknya di playlist siang deh harusnya naf. Tapi nggak apa-apa. Saya putarkan untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Halo Kota Batik di Serbuk Senin Berbuku. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.